Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Suhermining Tias dari SMKN 1 Sedayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pramuka penegak yang biasanya dijelaskan secara langsung. Karena ini ada pandemi COVID-19, maka akan saya jelaskan melalui media ini. Pramuka penegak merupakan golongan atau tingkatan pramuka setelah penggalang. Anggota pramuka penegak berusia 16 sampai 19 tahun. Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diawali dari siaga, yaitu menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua penggalang, yaitu menggalang persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia atau memperoleh kemerdekaan. Sangga dan ambalan. Sangga merupakan satuan terkecil dalam pramuka penegak. Kumpulan dari beberapa sangga ini disebut dengan ambalan. Setiap anggota sangga terdiri dari 7 sampai 10 orang. Pramuka penegak dipimpin oleh seorang pemimpin sangga. Kemudian kumpulan dari beberapa sangga akan dipimpin oleh seorang pradana atau pemimpin sangga utama. Selanjutnya, Dewan Ambalan di Pangkalan SMKN 1 Sedayu Gresik. Ada 2 gudep di sini, yaitu Gugus Depan Putra 12091 dan nomor gudep Putri 12092. Nama ambalan putra adalah Sudarmono, sedangkan nama ambalan putri Mas Mundari. Penamaan ini didasarkan pada yang putra, yaitu Jenderal TNI Haji Sudarmono SH, Wakil Presiden Indonesia yang kelima, yang waktu itu presidennya adalah Bapak Soeharto. Beliau berasal dari Kabupaten Gresik. Karena jasa-jasa beliau tersebut, maka diabadikan dengan nama ambalan putra di SMKN 1 Sedayu, yaitu Sudarmono. Sedangkan penamaan ambalan putri ini diambil dari nama seorang seniman lukis damar kurung yang sangat terkenal, yaitu Sriwati Mas Mundari. Lukisan damar kurung merupakan kesenian khas yang berasal dari kota Pudak ini, yaitu kota Gresik. Dalam pramuka penegak ada 2 tingkatan. Yang pertama penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Setiap anggota yang telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum berhak mendapatkan TKU, yaitu tanda kecakapan umum sesuai tingkatannya yang dikenakan pada pundak berwarna dasar hijau. Contohnya ini, yang tingkatan pertama adalah bantara, kemudian tingkatan kedua adalah laksana. Ini lambangnya. Kemudian lambang-lambang lain yang ada dalam anggota pramuka penegak, yang pertama itu adalah lencana Dewan Ambalan. Kemudian ada garis kuning 3, itu tanda pemimpin utama sangga. Untuk garis kuning 2, tanda pemimpin sangga. Yang garis kuning 1, tanda wakil pemimpin sangga. Yang pradana menggunakan yang tanda yang ada garis 3 warna kuning itu. Kemudian kode kehormatan masih sama dengan dengan pramuka penggalang, maksud saya. Kode kehormatan yang pertama adalah Trisatya, ya, yang berbunyi Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Untuk lebih lengkapnya, dharma pramuka ada 10, ya, sama dengan yang diajarkan ketika kalian dulu masih pramuka penggalang. Dharma pramuka: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Trisatya dan dasa dharma itulah yang nanti menjadi dasar untuk kita
berlaku menjadi manusia yang lebih baik lagi. Berikutnya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam pramuka penegak. Yang pertama yang biasanya dilakukan di Pangkalan SMKN 1 Sedayu yaitu PTA atau penerimaan tamu ambalan. Bentuk pelaksanaannya biasanya diadakan persami. Kemudian di dalam persami itu ada prosesi penerimaan anggota baru. Berikutnya adalah lompat tali, ini bisa dikembangkan ya, menjadi bermacam-macam, misalnya membuat tali temali dan sebagainya. Kemudian ada pelantikan penegak untuk anggota yang sudah menyelesaikan syarat-syarat untuk menjadi penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian ada geladian pimpinan sangga atau biasanya disingkat menjadi Dian Binsa, ada Raimuna, perkemahan wirakarya dan perkemahan bakti. Yang ini akan sangat menyenangkan jika kalian melaksanakannya. Kemudian pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah ini atau mungkin di sekolah-sekolah lain juga. Ya, sehingga apa? Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ini. Umumnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Kemudian pembinanya ada dua. Yang pertama adalah Kakak Ahmad Mafrukin, yang kedua adalah Kakak Tri Sutresno. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bunga melati mekar berseri, dikelilingi kumbang penyekat. Demikian materi saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.